وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayat bait wasal. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان هو المرسل ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يولون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة بخلاف من ولى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان من هو المبتدئ. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan siapa yang dinamakan ahlul bidah itu, maka beliau mengatakan wa mithlu haula'i idza lam yaj'alu mabtada'uhu qawlan yufariquna bihi jama'atal muslimin. Orang yang menyelisihi usul ahlu sunnah itu selama mereka, jadi ada persyaratan di sini persyaratannya, selama mereka tidak menjadikan bid'ah mereka itu sebagai ucapan pemisah antara dia dengan kelompok kaum muslimin, jama'atul muslimin, jadi tidak dijadikan sebagai pemisah. Kemudian yang kedua, yuwaluna alaihi wa yu'adun, dan ucapannya tidak dibangun walak dan barok, kana min nau'il khata', maka itu termasuk bentuk khata', yaitu keliru fatwa, tetapi itu bukan termasuk bid'ah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghfiru lil mu'minin, dan Allah akan mengampuni orang-orang yang beriman khata'ahum, kesalahan mereka. Dan itu Syekhul Islam membahas dalam banyak pembahasan itu, dan kesalahan mereka itu masuk dalam bab akidah dan fikih, yaitu kesalahan ulama itu baik kesalahan fatwa mereka dalam masalah akidah atau kesalahan fatwa dalam masalah fikih, itu pun akan diampuni oleh Allah Ta'ala fi mithli dzalika, dalam masalah-masalah seperti ini. Walihada waqa'a fi mithli hadza katsirun min salafil ummati wa a'immatiha, maka dari itu jatuh dalam masalah-masalah seperti ini banyak ulama salaf dan imam-imam mereka, yaitu apa? Banyak ulama-ulama salaf pun yang jatuh fatwa mereka itu lahum maqalatun qaluha bijtihad, yaitu banyak ulama-ulama itu yang memiliki pendapat yang mereka keluarkan, mereka ucapkan karena ijtihad mereka, wa hiya tukhalifu ma thabata fil kitab wa sunnah, dan pendapat mereka itu menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Ini kalau seperti ini dimaafkan. Bi khilafi man wala muwafiqahu wa ada mukhalifahu, tapi kondisi ini beda dengan orang-orang yang membangun walak dan barok di atas pendapatnya, sehingga apa? Dia akan mencintai orang yang sepakat dengannya dan akan membenci orang yang menyelisihinya. Wa farraqa baina jama'atil muslimin, dan dia akan memisah dari jamaah kaum muslimin karena perbedaan masalah ucapannya itu. Wa kaffara wa fassaqa, dia mengkafirkan dan dia memfasikkan mukhalifahu, orang yang menyelisihi dia, duna muwafiqihi, sedangkan orang yang sepakat dari dia dianggap ahlu sunnah. Fi masailil ara'i wal ijtihad, dalam masalah-masalah pendapat mereka dan ijtihad mereka. Wastahalla qitala mukhalifihi, bahkan menghalalkan untuk membunuh orang yang menyelisihi mereka, duna muwafiqihi, selain orang yang sepakat dengan mereka. Fahaula'i min ahli tafarruqi wal ikhtilafat, maka ini ahli tafarruq, ini yang dinamakan dengan ahlul bidah.
Contohnya misalkan saya gambarkan biar tergambar maksudnya itu apa itu ucapan Syekhul Islam ini. Jadi kesalahan dalam masalah fatwa, kalau tadi kan dilihat orangnya. Kalau tadi yang pertama itu kaidahnya itu saya ringkaskan, berarti kaidah yang pertama itu untuk menilai kesalahan fatwa itu yang pertama dilihat orangnya, siapa dia. Kalau dia itu orang yang terkenal kecintaan dia dengan sunnah, masdarnya talakinya sama, maka itu dinamakan khoto, kesalahan, kekeliruan dalam fatwa. Tetapi orangnya tidak dinamakan sebagai ahlul bidah. Yang kedua itu bagaimana sikap orang itu terhadap pendapatnya, apa konsekuensinya. Yang kita bahas di sini, jika ada seseorang yang pendapatnya itu menyelisihi usul sunnah dan dia membangun walak dan barok di atas pendapatnya itu, sehingga apa? Dia keluar dari kaum muslimin, dia punya sekte sendiri yang harus ngikuti kayak gini akidahnya itu. Kemudian dia membid'ahkan, menyesatkan, bahkan membunuh orang yang berbeda dengan pendapat ini itu, maka itu ahlul bidah. Tapi kalau dia itu punya pendapat yang keliru, dia tidak membangun walak dan barok di atas itu. Bahkan dia menganggap orang yang berbeda masih saudara saya itu. Kenapa? Karena kita berbeda dalam pandangan masalah seperti ini. Maka ini termasuk khoto yang dimaafkan. Ya, paham tergambar ya? Contohnya misalkan ini, Imam Abu Hanifah. Yang pertama kita lihat Imam Abu Hanifah itu sosok imam ahlu sunnah wal jamaah. Dalam banyak masalah beliau ahlu sunnah. Cuma dalam satu masalah beliau itu mengatakan amal tidak masuk dalam iman. Sehingga yang pertama kita lihat itu apa? Siapa dia? Dia adalah Imam Abu Hanifah, imam besar ahlu sunnah. Pendapatnya keliru dalam masalah ini. Kemudian yang kedua kita lihat beliau membangun walak dan barok di atas itu enggak. Sehingga Imam Abu Hanifah misalkan mengatakan, siapa yang memasukkan amal dalam iman maka dia musuh saya itu. Karena pendapat saya amal itu enggak masuk dalam iman. Maka siapa yang memasukkan amal dalam iman maka dia musuh saya itu. Dan siapa yang tidak memasukkan amal dalam iman maka dia saudara saya. Dan saya bikin kelompok sendiri, kelompok yang mengatakan amal tidak masuk dalam iman, maka itu ahlul bidah. Ya, paham ya? Kenapa? Karena dia membangun walak dan barok di atas pendapatnya itu. Tapi apa? Imam Abu Hanifah enggak seperti itu. Imam Abu Hanifah walaupun beliau berpendapat bahwa amal itu tidak masuk dalam iman, tapi beliau masih kumpul dengan ahlu sunnah. Bahkan beliau mengatakan khilaf kita dengan ahlu sunnah itu khilaf lafzi saja itu. Saya masih mengakui bahwasanya amal itu berpengaruh. Dan apa? Beliau tidak membangun walak dan barok, sehingga tidak mewajibkan orang Ahnaf harus seperti itu. Tidak. Bahkan banyak ulama-ulama Ahnaf yang berbeda sama Imam Abu Hanifah dalam masalah ini. Tapi apa? Beliau pun tidak mewajibkan. Maka berarti apa? Beliau tidak membangun walak dan barok di atas pendapatnya. Ya, paham tergambar ya? Maka orang seperti ini berarti apa? Berarti dia itu kesalahan dalam fatwa. Coba kita lihat sekarang perbedaannya dengan Mu'tazilah contohnya misalkan. Mu'tazilah pendirinya namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha itu muridnya Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri itu ditanya tentang seorang muslim yang berbuat dosa, bagaimana mereka? Maka beliau mengatakan orang muslim yang berbuat dosa itu adalah mukmin naqisul iman, dan di hari kiamatnya itu tahtal masyiah. Insyaallah ghafara lahu wa insya'a 'adzabahu. Jika Allah berkehendak Allah akan memaafkan dia, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazab dia. Akhirnya Wasil bin Atha nggak terima dengan jawaban gurunya. Akhirnya apa? Dia protes, weh guruku, nggak seperti itu. Ini nggak masuk akal itu kalau seandainya orang mukmin berbuat dosa, dia itu nanti kondisinya mukmin naqisul iman. Akhirnya ditanya, terus apa pendapat kamu? Kalau saya orang mukmin yang berbuat dosa, manzilah baina manzilatain. Dia di tengah-tengah antara dua kondisi. Mukmin kafir, dia di tengah-tengah itu. Terus bagaimana akhiratnya? Akhiratnya kekal neraka jahanam. Akhirnya dikatakan, ini pendapat siapa ini? Ini pendapat sesuai dengan akal saya itu. Yaitu sesuai dengan logika seperti ini itu. Akhirnya apa? Beliau langsung keluar dari jamaahnya Al-Hasan Al-Basri. Ketika mereka keluar mendirikan jamaah sendiri, akhirnya apa? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, antumul mu'tazilah i'tazaltumuni. Kalian itu i'tizal itu apa? Memecah barisan dari saya itu, yaitu keluar dari i'tazala ya'tazilu.
Misalkan kita ada kumpulan di sini, akhirnya saya mencang sendiri itu. Itu namanya i'tazala ya'tazilu. Memisahkan diri, itu. Akhirnya apa? Kalian memisahkan diri dari jamaah saya itu. Akhirnya apa? Yang mengikuti pendapatnya Wasil bin Atha, mereka bikin jamaah sendiri. Akhirnya apa? Dibangun wala dan barok di atas pendapat itu, sampai mereka menyesatkan siapa yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa masih mukmin, naqisul iman, disesatkan. Sampai akhirnya apa? Bangun sebuah sekte sendiri gara-gara masalah itu. Akhirnya sektenya itu dinamakan dengan Mu'tazilah. Awal Mu'tazilah berdiri itu masalah musammal iman, masalah iman. Itu awalnya di situ, dibangun itu di situ itu. Baru nanti dilengkapi masalah ini ketika masuk filsafat. Tapi awal kali masuk dibangun itu, usul awal kali itu tentang pembahasan orang mukmin yang berbuat dosa. Berarti kalau seperti ini apa? Ini berarti Syiaan, ini firqah berdiri sendiri di atas pendapatnya itu. Kalau ini baru dinamakan sebagai mubtadi'. Kenapa? Karena dia mengucilkan dari jamaah kaum muslimin dan dia membangun wala dan barok. Harus ikuti pendapat saya. Kalau tidak berarti semuanya sesat. Kemudian apa? Dia bikin kelompok sendiri di atas akidah itu. Maka berarti itu yang dinamakan dengan ahlul bidah. Gimana paham ya, tergambar ya? Ini yang kedua. Cara kita menilai tentang orang yang menyelisih Ahlussunnah itu, yang kedua itu kita lihat apa yang dia kerjakan untuk pendapatnya. Kalau dia membangun wala dan barok di atas pendapat dia, maka itu ahlul bidah. Tapi kalau dia tidak membangun wala dan barok di atas pendapat dia, maka itu termasuk khata' yang maghfur anhu, kesalahan yang kemungkinan diampuni sama Allah Ta'ala. Tergambar, faham? Wasil. Waqala fi bayan ishtirati bulugh al-hujjati bil hukmi 'ala al-mu'ayyani bil bid'ati idza ra'aita al-maqala al-mukhti'ata qad sadarta min imamin qadimin fatufirat bi adami bulugh al-hujjati lahu fala yudafar liman balaghat al-hujjatu maghfira bil awwali falihada yubda'u man balaghathu ahadithu adzabil qabri wa nahwiha idza ankara dzalika wa la tubadda'u Aisyah radhiyallahu anha wa nahwiha liman lam ya'rif bi anna al-mauta yasma'una fi qubulihi fa hadha aslun azimun fatadabbarhu fa innahu nafi'un. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala fi bayani ishtirati bulughil hujjati fil hukmi 'ala al-mu'ayyan bil bid'ah. Ini masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga yaitu apa? Harus iqamatul hujjah. Harus iqamatul hujjah. Tapi iqamatul hujjah itu tidak setiap orang yang jatuh dalam bid'ah harus iqamatul hujjah, beda. Nanti dilihat masdar talaki dia itu sepakat dulu enggak? Maka kalau masdar talakinya itu sama, yaitu sumber rujukannya sama Al-Quran dan Sunnah itu, maka orang yang jatuh dalam bid'ah harus diiqamatul hujjah. Kenapa? Karena dia akan menerima Al-Quran dan Sunnah itu. Tetapi kalau masdar talakinya sudah berbeda, mereka pun nggak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah, maka iqamatul hujjah nggak bermanfaat. Ya, terkadang dibedakan. Maka intinya gini, nanti kita ringkaskan. Jadi ketika ada orang yang dia itu menyelisih usul Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita lihat dari tiga sisi penglihatan. Yang pertama, kita lihat siapa dia. Kemudian yang kedua, apakah dia membangun wala dan barok di atas pendapatnya atau tidak. Paham ya? Yang ketiga, kita lihat apakah dia itu sudah ditegakkan hujjah atau belum. Paham ya? Ini harus kita lihat, tiga perkara ini harus kita lihat. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, yaitu Syekhul Islam membahas tentang masalah disyaratkan harus disampaikan hujjah. Sebelum kita terapkan hukum di itu al-bidah, itu harus disampaikan hujjah kepadanya. Beliau mengatakan, idza ra'aital maqalatal mukhti'ata, kalau kamu melihat ada ucapan yang keliru, qad sadarat min imamin qadimin, muncul dari para imam-imam yang mulia kita, qadim, imam-imam yang terdahulu, ya, Syekhul Islam, demikian juga nanti Imam Abu Hanifah, demikian juga ulama-ulama sebelumnya banyak.
Sampai kalau kita kumpulkan dinamakan dengan zallatul alim, banyak sekali itu. Kesalahan fatal fatwa ulama itu banyak sekali itu. Karena setiap ulama itu pasti punya zallat, dinamakan dengan zallatul alim, ketergelinciran seorang yang berilmu. Idza ra'aital maqalatal mukhti'ata, kalau kamu melihat ucapan yang salah muncul dari seorang imam yang terdahulu, imam yang sudah mumpuni, faghtafarta, kemudian kamu itu memaafkannya, memberikan udzur kepadanya, memberikan ya pemaafan itu. Li adami bulughil hujjati lahu. Kenapa? Karena hujjah itu belum sampai kepadanya. Hujjah itu belum sampai, enggak, itu bukan faghtafarta, faghtufirat. Idza ra'aital maqalatal mukhti'ata qad sadarat min imamin qadimin faghtufirat. Jika kamu melihat ada ucapan yang keliru dari seorang ulama dan kesalahan itu makolahnya itu faghtufirat, dimaafkan. Kesalahannya itu, ucapan yang keliru itu dimaafkan. Li adami bulughil hujjati lahu. Kenapa? Karena belum sampai hujjah kepadanya. Fala yughtafaru liman balaghatul hujjatu. Tapi hukumnya berbeda bagi orang yang sudah sampai hujjah. Orang yang belum sampai hujjah dimaafkan, tapi orang yang sudah sampai hujjah tidak dimaafkan. Fala yughtafar, dan tidak akan dimaafkan bagi orang yang sudah sampai hujjah. Maghtifradil awal, sebagaimana dimaafkan bagi orang yang pertama. Orang yang pertama itu siapa? Orang yang belum sampai hujjah. Orang yang kedua, orang yang sudah sampai hujjah. Falihadza yubadda man balaghathu ahaditsu adzabil qabri. Beliau mengatakan, maka dari itu kita bid'ahkan orang yang sudah sampai kepadanya hadis-hadis masalah azab kubur, wa nahwiha, dan yang lainnya, idza ankara dzalika, kalau dia mengingkari. Kalau ada seorang ulama dia mengatakan azab kubur itu enggak ada, kita teliti ulama ini sampai enggak hadis masalah azab kubur. Sampai dan dia meyakini itu hadis sahih itu, kok masih mengingkari, maka orang itu ahlul bidah. Ya, faham tergambar ya? Jadi dilihat itu, ulama nanti melihat itu, ini sampai enggak hadisnya masalah itu. Maka dari itu, wala tubadda Aisyatu wa nahwuha, maka dari itu Aisyah tidak dibid'ahkan. Demikian juga sahabat yang lainnya, mimman lam ya'rif. Kenapa? Karena mereka enggak tahu bi annal mauta yasma'una fi quburihim, bahwasanya mayit itu mendengar dari kuburnya. Walaupun ini masalah khilaf panjang di antara para sahabat itu, mayit itu mendengar suara enggak? Mendengar, banyak riwayat yang mana seperti itu. Contohnya ketika Rasulullah mengatakan, Rasulullah ketika perang Badar. Ketika perang Badar otomatis Aisyah enggak ikut. Ketika perang Badar itu selesai perang, kaum muslim menang, kemudian jasadnya pemuka-pemuka Quraisy itu dibuang di sumur Badar. Dikumpulkan di sumur, setelah itu dipendam sama kaum muslimin. Rasulullah tidur di situ, bikin kemah di situ, istirahat sampai 3 hari. Setelah 3 hari Rasulullah itu datang ke kuburan itu, ke sumur itu yang dipendam jasadnya pemuka-pemuka Quraisy itu. Setelah itu dipanggil satu persatu, ya Aba Jahal, ya Umayyah bin Khalaf, ini panggil semuanya itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kamu dapatkan janji Tuhan kamu enggak itu? Kalau saya yakin saya akan mendapatkan janji Tuhan saya itu. Waktu itu Umar itu bersama Rasulullah itu. Maka Rasulullah ditanya sama Umar, wahai Rasulullah, kenapa engkau ngomong dengan orang-orang yang sudah pada mati itu? Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, mereka mendengar saya lebih dengar daripada kamu yang mendengar. Yaitu orang-orang yang sudah mati ini lebih mendengar suara saya daripada kalian yang masih hidup. Mereka mendengar ucapan saya itu. Nah, maka nanti dibahas oleh para ulama di sini itu, apakah orang mati itu bisa mendengar yang sudah mati itu di kuburnya itu mendengar suara orang yang masih hidup? Maka kalau kita lihat di sini para sahabat khilaf di antara mereka itu. Aisyah termasuk yang mengingkari. Pertanyaan, kenapa Aisyah itu mengingkari masalah yang jelas hadisnya ada itu? Demikian juga masalah suara terompah itu, mayit itu mendengar suara terompah itu. Itu pun hadisnya jelas sekali itu sahih. Tetapi Aisyah mengingkari, tidak, mayit tidak mendengar itu. Kenapa? Aisyah memakai keumuman ayat. Ayatnya itu la yasma'u du'aakum. Ayat. Walau sami'uhum mastajabu. Sebelumnya
In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian memanggil mereka, berdoa kepada mereka yang mati itu, tidak akan mendengar gitu. Terus fa in sami'u walau sami'u mastajaba lakum, kalaupun mereka mendengar nggak bisa mengabulkan. Ini dijadikan dalil oleh para ulama, berarti apa? Hukum asal orang mati itu nggak mendengar. Sehingga apa? Para sahabat ada yang memakai keumuman itu. Orang mati itu nggak mendengar, akhirnya apa? Mereka mengingkari orang mayit nggak mendengar itu. Nah, pertanyaan, apakah dibid'ahkan Aisyah itu karena mengingkari masalah ini? Padahal hadisnya sahih, banyak hadisnya itu. Maka kata para ulama tidak dibid'ahkan. Kenapa? Karena hadis-hadis itu belum sampai kepada Aisyah. Dan ketidaksampaian seorang ulama hadis kepadanya itu zaman dulu mungkin, zaman sekarang saja mungkin itu. Padahal teknologi canggih gitu. Nggak mungkin ada satu ulama yang mengumumkan semua hadis itu. Banyak hadis-hadis yang terluputkan bagi mereka itu. Ada seorang ulama yaitu seperti Umar bin Khattab, terluputkan hadis yang masyhur sekali, al-istidhanu thalath, minta izin itu 3 kali, terluputkan. Padahal anak-anak kecil waktu itu tahu itu, tapi Umar bin Khattab terluputkan. Maka itu kata saya ulama, kenapa Aisyah tidak dibid'ahkan mengingkari hadis yang sudah jelas itu? Karena hadisnya belum sampai kepadanya. Oleh itu apa? Hukumnya beda dengan orang yang sudah tahu hadis, sudah tahu usul ahlu sunnah, masalah ini jelas dalilnya itu, kemudian dia mengingkari dengan orang yang belum tahu. Fahadha aslun azimun fatadabbarhu, dan ini merupakan kaidah yang penting ini masalah ini. Maka perhatikan, fa innahu nafi, kalau kamu bisa memperhatikan masalah ini, itu sangat bermanfaat. Sedikit saya singgung masalah si mayit mendengar orang yang masih hidup atau tidak. Ini khilaf panjang sebenarnya masalah ini di kalangan para ulama kita. Maka itu masalah ini tidak dimasukkan di usul al-sunnah. Ya, tidak dimasukkan. Apakah mayit itu mendengar? Kenapa? Karena khilafnya qawi di antara para ulama salaf, sehingga tidak dimasukkan. Karena kan syaratnya usul itu kan harus dalilnya itu jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kalau masalah si mayit mendengar itu kan masih rancu. Akhirnya kalau ditanya misalkan si mayit itu mendengar orang yang masih hidup enggak? Kenapa? Karena nanti dari jawaban itu akan dibangun fikih yang lainnya. Kalau mereka mendengar kalau misalkan mereka mendengar, berarti mentalkin mayit itu bisa enggak? Bisa enggak? Orang si mayit sudah dikuburkan, kamu nanti kalau ditanya man rabbuka, jawab Tuhanku Allah. Kalau mendengar kan bisa diajari kan gitu. Kan kita diperintahkan untuk memberikan manfaat kepada orang kan gitu. Walaupun memberikan manfaatnya setelah mati kan itu, tetap kita masih bisa memberikan manfaat kalau mendengar. Maka itu apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan si mayit tidak mendengar total suara orang yang masih hidup. Kenapa mereka seperti itu? Karena memakai dalil-dalil Al-Quran secara umum, termasuk Syalbani dan yang lainnya seperti itu, sehingga mengingkari keras tentang masalah talqin mayit. Kemudian juga ada ulama yang mengatakan mendengar secara menyeluruh, sehingga apa? Si mayit itu mendengar. Bahkan kalau kita itu ziarah kubur, kemudian kita itu mengucapkan salam, si mayit itu menjawab salam kita itu. Bahkan si mayit itu mengetahui orang yang ziarah kubur, dan itu dibahas sama Imam Al-Qayyim dalam kitab Ruh. Ada pembahasan masalah itu. Walaupun riwayat-riwayat tentang masalah mayit itu mengetahui siapa yang menzarinya itu hadisnya lemah semua. Tetapi ada riwayat siapa yang datang ke kuburan mengucapkan salam, Allah mengembalikan rohnya si mayit itu untuk menjawab salamnya. Ya, ada yang seperti, walaupun dilemahkan riwayatnya sama para ulama. Jadi ada ulama yang menetapkan mendengar, ada ulama yang mengingkari mendengar. Wallahu alam, jawaban yang paling adil dalam masalah ini, apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Maka kita katakan hukum asalnya tidak mendengar. Namun jika ada dalil yang mengkhususkan, kita berlakukan sesuai dengan khususnya. Fahami ucapan saya itu. Jadi hukum asal si mayit itu mendengar suaranya masih hidup enggak? Tidak. Karena dalam Al-Quran itu namanya hukum umum, kaidah umumnya seperti itu. Tetapi kalau ada hadis yang mengkhususkan, maka kita jalankan sesuai dengan khususnya. Contohnya misalkan ini, Rasulullah mengatakan kalau ada orang yang meninggal itu ditanam di kuburan itu, Rasulullah mengatakan wa innahu la yasma'u qur'ani alihi, mayit itu mendengar suara terompahnya. Pertanyaan, kalau suara HP-nya, ada orang nelfon, mayitnya dengar nggak?
Suara ngobrolnya itu, dengar nggak? Kita enggak. Karena yang disebutkan dalam hadis itu cuma apa? Suara terompah. Maka kita jalankan sesuai dengan khususnya. Terompahnya saja yang didengar, selain itu enggak. Ya, tergambar ya, paham ya? Contoh lagi ketika Rasulullah tadi misalkan masalah ketika di kuburan Badar itu, Rasulullah mengatakan seperti pertanyaan, apakah mayit itu mendengar obrolan Rasulullah setelah itu? Ngobrol, para sahabat ngobrol, enggak. Karena yang ada dalilnya itu cuma pas itu saja itu. Ya, paham ya? Maka dijalankan kekhususan itu sesuai dengan dalilnya. Selain itu kita kembalikan kepada keumuman bahwasanya apa? Mayit tidak bisa mendengar orang yang masih hidup. Misalkan kalau kan sempat dulu heboh rame itu, ada orang tokoh itu datang ke kuburan kemudian ngobrol, Mbah, alhamdulillah saya sudah menikah, saya Mbah, kamu tenang saja Mbah di kuburan, gak apa-apa, saya sudah nikah, saya sekarang sudah punya anak 5, anak saya sudah pada kuliah, rumah saya sudah bagus Mbah sekarang itu. Ya, ngobrol kayak gitu kepada si mayit itu dan disyuting gitu kan, sempat ramai kan. Kemudian yang mengeser, mengekspos itu kan di penjara itu, dituntut kan pencemaran nama baik kan itu. Padahal memang benar-benar mereka itu praktiknya seperti itu. Yaitu ngobrol sama kuburan. Kenapa? Karena beranggapan kuburan itu bisa mendengar. Dan itu memang ada pendapat ulamanya seperti itu, ada gitu. Ya. Maka itu maksudnya itu masalah-masalah yang seperti ini itu masalah yang karena terjadi khilaf di antara ulama-ulama salaf kita itu, maka tidak masuk ke usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti yang jadi masalah itu kalau dibangun hukum. Nah, itu yang jadi masalah, dibangun hukum seperti misalkan apa? Kita itu minta doa. Misalkan ada orang mau nikah, datang kuburan, Mbah, saya besok mau nikah, saya minta doa restunya Mbah gitu. Boleh nggak itu? Maka itu syirik. Kenapa syirik? Karena dia minta doa kepada si mayit. Kalau dibangun hukumnya itu terhadap apa? Bisa jatuh pada syirikan. Walaupun apa? Walaupun itu dibangun di atas hukum yang pertama. Hukumnya apa itu? Apakah si mayit itu mendengar orang yang masih hidup atau tidak? Jadi maksudnya di sini itu, maksudnya kita bahas di sini itu, maksudnya jika ada seorang ulama yang menyelisih dalil yang jelas, maka jangan langsung dihukumi sampai kita ketahui dulu sudah sampai nggak hujah kepada dia itu. Berarti apa? Berarti harus kita lihat itu apa? Iqamatul hujjah. Apakah sampai hujah kepadanya atau tidak? Kalau dia itu sudah sampai hujah dan dia ngeyel, maka itu yang dijatuhi sebagai hukumnya seperti itu. Contohnya misalkan orang-orang Jahmiyah, mereka punya pondasi, pondasinya itu apa? Al-Quran itu makhluk. Bukan hanya di situ itu, Allah itu nggak bisa ngomong. Itu kaidah mereka. Jahmiyah mengatakan seperti itu. Allah nggak berbicara. Allah nggak punya sifat pembicaraan. Nah, terus bagaimana? Itu kaidahnya. Mereka sudah bangun kaidah ini dulu itu. Terus bagaimana dengan firman Allah wa kallamallahu Musa taklima? Dia mengatakan enggak, ayatnya keliru. Ayat itu wa kallamallaha Musa taklima. Dikelirukan ayatnya itu. Setelah itu apa? Enggak, kalau seperti itu terus bagaimana dengan firman Allah wa kallamahu rabbuhu? Dia mengatakan kalau saya punya kekuasaan saya kerik itu ayatnya itu. Kenapa? Karena saya benci dengan ayat itu. Berarti apa? Bukan mereka nggak sampai hujah itu, sampai hujah itu. Tapi apa? Semuanya dibantah hujah karena mereka punya pondasinya itu, punya usulnya mereka itu. Maka kalau seperti ini ahlul bidah. Sedangkan ulama-ulama kita itu kalau mereka salah, kemudian disebutkan dalilnya dan lebih kuat, maka mereka itu tunduk kepada dalil. Maka beda kondisi dengan orang yang ahlul bidah dengan yang lain itu berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi Faman salima lahul aslul awwal wa huwa masdarut taraqi wa waqa'a ba'da dhalika fi bid'atin fa hadha la yunazzalu alaihi al-hukmu illa ba'da tawaffuri syuruti wa intifa'il mawani'i wa amma man kana qararuhu fil aslil awwali fa hadha yunazzalu alaihi al-hukmu mubasharatan innahu lam yaltaz innahu lam yaltazimu bi sunnati aslan hatta yusabu ilaiha wa lihada tajidu tujadu a'imatu salafi yasifuna man iltazama aslal mu'tazilati awil asy'ariyati bi annahu mu'tazili qadari asy'ari wa hakadha. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, faman salima lahul al-asl awal, jika dia yang pendapatnya itu keliru, dia itu sudah menerima pondasi yang pertama dulu.
yaitu apa? Masdarut talaqi. Kalau masdar talaqi itu sama, dia terima sumber rujukan akidah itu Al-Quran, Sunnah dan ijma sama, dan kita itu terima itu. Wa waqa'a ba'da dzalika fi bid'ah, kemudian orang itu jatuh dalam bid'ah, fa hadza la yunazzal alaihi al-hukmu, orang itu tidak boleh ditanzil hukum, dijatuhkan sebagai ahlul bidah illa ba'da tawaffuri syurut wa intifa'il mawani, kecuali setelah ditunaikan semua syaratnya, dipenuhi syaratnya dan dihilangkan semua mawani'nya. Ini paham ya? Jika memang dia itu sudah sepakat di asal yang pertama, masdarut talaqi. Wa amma man kana khalaluhu fil asl awal. Tapi kalau mubtadi'nya itu orang yang menyimpang itu, masalahnya itu di pertama, masdarut talaqinya, dia mengatakan akan lebih utama daripada wahyu ilahi. Kalau seperti ini nggak bisa lagi mau iqamatul hujjah pakai apa gitu, ya kan? Mau diiqamati pakai hujjah Al-Quran, dia nggak mempan. Kenapa? Dia berpendapat akan lebih utama daripada Quran, sehingga apa? Nggak bisa diiqamatul pakai hujjah pakai apa, nggak bisa itu. Maka kalau seperti ini, orang yang kholalnya itu, kaconya itu di pondasi yang pertama, maka langsung dihukumi sebagai ahlul bidah. Ya, paham ya? Annahu lam yaltazim bi sunnati asla. Kenapa? Karena kalau kelirunya itu dalam asal yang pertama, dia itu sudah nggak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, memang sudah nggak percaya itu. Mau diapain lagi kan itu? Hatta yunsabu ilaiha, sehingga tidak mungkin dia itu dikeluarkan dari Al-Sunnah sampai diiqamatul hujjah, karena dia nggak percaya hujjah itu. Walihada tajidu a'immatas salafi, maka di itu kamu mendapatkan banyak ulama-ulama salaf yasifuna manil tazama aslal mu'tazilati, mereka langsung menghukumi orang yang nisbatnya ke Mu'tazilah, masuk ke kelompok Mu'tazilah atau yang masuk ke Asy'ariyah, bi annahu mu'taziliyun, dia itu orang yang akidahnya Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah itu. Qadariyun, dia itu Qadariyah, bukan Ahlussunnah. Dia itu Asy'ariyun, bukan Ahlussunnah. Wa hakadha, dan yang lainnya. Ya, paham ya? Jadi maksudnya apa? Intinya itu, kalau ada orang yang menyelisih asal Ahlussunnah itu dilihat. Pertama yang kita perlu lihat itu, dia itu menetapkan masdarut talaqi enggak? Kalau dia menetapkan enggak, rujukan saya Al-Quran, Sunnah dan ijma juga. Oke, kalau seperti itu, ayo kita diskusi. Diskusi sampai kita mana yang benar itu. Maka itu namanya iqamatul hujjah. Diskusinya itu namanya iqamatul hujjah. Kenapa? Tidak boleh kita keluarkan dari Ahlussunnah sampai kita diskusikan dulu masalahnya itu. Dia itu tahu enggak? Ada hadis seperti ini, ada ayat seperti ini itu. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kalau dia nggak percaya masdarut talaqi, sehingga apa? Dia nggak percaya sama Quran, dia nggak percaya sama hadis, tapi dia percaya cuma ADART tempatnya. Pokoknya saya kaidahnya kayak gini. Mau ratusan ayat saya nggak peduli itu. Yang penting saya akidahnya kayak gini. Berarti apa? Dia sudah tidak peduli masdarut talaqinya, Al-Quran, Sunnah dan ijma. Kalau seperti ini, maka langsung dibid'ahkan. Terlibat, paham ya? Kenapa langsung dibid'ahkan? Karena iqamatul hujjah nggak ada manfaatnya. Karena hujahnya kita itu apa? Hujahnya kita kan Al-Quran, Sunnah, ijma itu. Lah kalau dia nggak percaya dengan Al-Quran, Sunnah dan ijma, terus mau apa gitu kita itu? Mau iqamatul hujjah di mana itu? Maka orang itu langsung kita nisbatkan kepada kelompoknya. Oh, berarti antum Mu'tazilah. Oh, berarti antum Asy'ariyah. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Qadariyah, ahlul bidah. Kenapa? Karena orang itu kholalnya itu, kaconya itu di masdarut talaqi. Nah, jadi kita lihat masdar talaqinya itu dia itu benar atau tidak. Kalau benar, baru di iqamatul hujjah. Tapi kalau tidak benar, maka tidak perlu iqamatul hujjah. Kalaupun dia itu mau debat, itu atas nama perdebatan, bukan iqamatul hujjah, perdebatan, diskusi. Tetapi kalau langsung yaitu kalau harus di iqamatul hujjah, karena dia saja nggak percaya itu. Kecuali kalau orang-orang awamnya, di mana mereka orang bodoh, cuma ngikuti ulamanya saja itu. Kalau seperti ini kita tegakkan hujjah, karena mereka orang awam. Tapi kalau ulama-ulama merekanya, maka tidak ada iqamatul hujjah. Kenapa? Karena mereka nggak percaya dalil, tidak percaya hujjah mereka. Ya, sampai di sini pembahasan. Nanti kita lanjut lagi pembahasannya. Itu masih pembahasan tentang masalah iqamatul hujjah. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.